Anda dicari gara-gara sama orang, jangan pakai kekuatanmu sendiri. Cerdiklah seperti ular, menghindarlah dari bahaya. Matius 10 ayat 16, kita baca sama-sama. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Yesus sudah memperingatkan kita bahwa kita akan diutus ke tengah-tengah serigala. Bicara apa? Orang-orang gak baik yang siap menelan kita, siap menerkam kita. Orang di dunia itu bisnis ngeri. Sesama orang Kristen lah, saling menjatuhkan. Listen, apa yang kita mau belajar dari Yesus? Yesus bilang gini, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dua karakter yang bertolak belakang, tapi kita punya ini. Kecerdikan ular. Apa kecerdikan ular? Ular itu kalau nyawanya nggak terancam, ketika dia diserang gitu ya, dia akan menghindar. Dia siaga tapi dia tidak menyerang balik. Anda pernah lihat ular dipukul gitu? Ular akan otomatis langsung berdiri gini. Tapi dia nggak nyerang sampai nyawanya terancam. Apa yang terjadi? Kalau Anda lempar batu ke ular, dia akan tapi habis itu dia akan diam. Dia akan tunggu reaksi selanjutnya. Yang ular lakukan, kalau nggak ada gerakan apa-apa lagi, dia akan lewat aja. Ini kecerdikan ular. Kecerdikan ular adalah ini, dia menghindari bahaya. Dia menghindari ancaman. Firman Tuhan berkata gini, Amsal 22 ayat 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Anak Tuhan dengar baik, sekalipun Anda kaya, berhikmatlah. Kalau Anda dicari gara-gara sama orang, jangan pakai kekuatanmu sendiri. Cerdiklah seperti ular, menghindarlah dari bahaya. Jangan cari gara-gara, jangan malah cari masalah. Lu kira gue takut sama lu gak tahu backingan gue siapa. Backingan kita Tuhan Yesus. Amen. Dan Tuhan gak suka kita jahat sama orang. Firman Tuhan berkata, pembalasan itu hakku, kata Tuhan. Udah gak usah jahat sama orang. Kecerdikan ular adalah dia menghindari konflik. Bukan cari masalah. Tapi tuluslah seperti merpati. Bicara apa? Hati kita nih loh, harus tulus. Orang yang hatinya tulus tuh apa? Nggak punya niat jahat sama orang. Amen. Ketulusan merpati, dia nggak punya niat jahat. Yusuf ada orang yang tulus hatinya. Waktu dia tahu tunangannya Maria hamil yang bukan dari dia, apa yang Yusuf lakukan? Ingat kisah itu? Diam-diam mau menceraikan, memutuskan tunangannya dengan Maria. Bukannya malah menceritakan kemana-mana karena dia tahu. Hukuman bagi perempuan yang hamil di luar nikah apa? Di zaman itu hukuman mati, dirajam batu. Tapi ketulusan hati Yusuf, dia mau menceraikan Maria. Diam-diam, zaman sekarang. Suami berani selingkuh masuk koran. Istri berani selingkuh upload Instagram, kan gitu. Oh, suami selingkuh, komen di Instagram yang banyak likes-nya. Suami saya begini. Sengaja mempermalukan. Lihat, orang yang tulus hatinya tidak akan punya niat jahat sama orang. Tuhan Yesus ngajarin kita. Kamu diutus ke tengah-tengah serigala. Apa yang kamu harus lakukan? Belajar kecerdikan ular. Jangan cari masalah. Kita di tengah-tengah orang jahat. Udah, jangan cari gara-gara. Jangan sok kuat. Menghindar aja. Rendah hatilah. Amen. Orang mau cari gara-gara, kita ngalah aja. Saya kadang-kadang ya, gemes juga lihat orang-orang yang sok jagoan di jalan. Begitu ada yang misalnya mepet gitu. Gak sengaja kan. Langsung diklaksonin. Neng gitu ya. Langsung dicariin gara-gara. Di samping langsung buka kaca. Hei, bisa nyetir gak lo? Buka. Marah-marah gak karuan, ngomong jorok gitu-gitu kan. Coba kalau yang dicariin gara-gara tuh bawa pistol. Lu buka kaca, dedeng mati lu. Jangan cari gara-gara sama orang apa?
Kalau pembalap-pembalap yang punya jiwa-jiwa pembalap di sini dengerin baik. Karena dulu pacar saya juga pembalap. Suka cari gara-gara di jalan. Saya kasih tahu dulu sama pacar saya itu. Ya. Lu sampai digebukin orang gua nggak bantu, gua kasih tahu aja. Iya. Sampai kamu cari gara-gara di jalan raya, kamu turun dari mobil sok-sok mau pukul orang, gua kunci pintunya. Malah kalau sampai lu digebukin, gua bawa pergi mobilnya, gua selamatin diri gua. Lah yang cari gara-gara siapa? Iya kan? Lah jangan celakain kita. Lah dia digebuk, kita diapain? Udahlah. Jangan sok jagoan. Belajar punya hikmat seperti ular. Menghindarlah dari masalah. Jangan cari masalah. Makanya kalau bisa tuh, udahlah berdamai saja. Amen. Jangan suka. And there I find you in the mystery.